Halo, halo, halo. Ketemu di kelas bola lagi. Kita langsung saja ya. Saya mencoba untuk melanjutkan materi yang sebelumnya tentang sistem informasi manajemen, yaitu membahas tentang pengguna dan pengembang sistem ya. Oke, saya buka dulu PowerPoint-nya. Ya. Apabila di video sebelumnya saya sudah membahas tentang pengguna dan pengembang sistem bagian 1 ya. Di situ saya membahas tentang organisasi bisnis, organisasi layanan informasi, struktur organisasi layanan informasi, komputasi pengguna akhir ya, pengguna sebagai sumber daya informasi. Di situ juga saya berikan contoh bagaimana ilustrasinya, seperti apa bentuknya. Kemudian ada juga saya membahas tentang kriteria pendidikan, pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Itu sudah saya bahas semua di bagian 1, dimana disitu tentang subbab pengguna dan pengembang sistem. Untuk kali ini saya akan melanjutkan, yaitu pengguna dan pengembang sistem bagian kedua ya, atau part kedua. Yang pertama di sini saya akan mencoba membahas tentang mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Jadi bagaimana mengelola sebuah informasi menjadi sumber pengetahuan, kira-kira seperti itu. Dimana sumber daya informasi yang didapat dari sumber daya informasi, nah tentunya perusahaan-perusahaan besar sudah menggunakan pengembangan sistem yang memang sangat membantu kegiatan operasional perusahaan. Makanya dari sumber daya informasi tersebut bisa menjadi bahan pengetahuan bagi penerima informasi tersebut. Oke, kita bahas bagaimana penjelasannya. Jadi di sini kuncinya ada di basis data. Sebetulnya basis data itu menyimpan pengetahuan dalam bentuk data dan informasi yang mencerminkan sumber daya dan operasi fisik perusahaan. Di video sebelumnya sebetulnya sudah saya ilustrasikan ya, dimana saya ilustrasikannya adalah ada database, ada aplikasi atau user application interface atau user interface yang memang terlihat gitu ya. Lah di samping yang ketiga di situ ada usernya sendiri, dimana usernya itu bisa mengakses datanya itu harus menggunakan bantuan yang namanya user interface ini tadi, aplikasinya lah, kira-kira seperti itu. Kalau di video sebelumnya saya jelaskan juga contohnya Anda membuka Facebook gitu ya, aplikasi Facebook yang Anda install itu cuman aplikasi saja gitu loh, interface saja. Anda menguninstallnya, kemudian Anda menginstal lagi di gadget yang lainnya, kemudian Anda tentunya masuk ke user Anda, baru nanti Anda bisa membuka data-data Anda semua gitu loh, yang sudah berteman dengan user Anda, user Facebook tadi siapa saja, Anda pernah memposting apa saja, itu masih bisa diakses. Jadi itu cuman interface, aplikasi interface-nya saja gitu loh, user interface-nya saja. Ya tentunya menggunakan hardware ya, menggunakan gadget yang dibutuhkan. Nah di sini database ini tolak ukurnya sangat penting sekali gitu, karena penyimpanan datanya sebetulnya ada di database-nya gitu. Nanti saya coba buatkan ilustrasinya. Ini masih saya kasih gambaran simple ya, cuma nanti tidak bisa dilihat, ini mungkin tidak jelas ya. Nanti saya buatkan video tersendiri bagaimana bisa mengilustrasikan dari beberapa video yang sudah kita bahas materinya. Saya ilustrasikan hubungannya apa, bagaimana sistem informasi itu seperti apa, ada di mana, berhubungan dengan database, user interface, teknologi yang digunakan apa saja, programmingnya seperti apa, database-nya, aplikasinya apa saja gitu ya jenisnya. Nanti saya coba buatkan ilustrasi tersendiri untuk penjelasan tentang itu. Jadi di sini intinya adalah database ini berfungsi sangat penting sekali, karena semua sumber daya informasinya itu tersimpan di dalam database itu loh, atau bahasa Indonesianya basis data lah, seperti itu kira-kira. Oke. Dan dari situ manajemen pengetahuan atau knowledge management sebagai sistem jenis lain yang harus dikembangkan. Jadi sistem seperti ini yang akan menciptakan pengetahuan, jadi mengelolanya dan mengirimkan ke pengguna yang tepat. Jadi data tadi itu
intinya data yang memang sudah disimpan atau tersimpan itu bisa diolah gitu loh. Mau dijadikan laporan apapun, laporan mungkin ilustrasinya simpelnya laporan penjualan, laporan pembelian, laporan barang terlaris, laporan tingkat penjualannya gitu ya, kira-kira itu adalah cara untuk manajemen pengetahuan atau knowledge management gitu. Dimana sumbernya adalah ya itu tadi, dari sumber daya informasi yang bisa didapat tadi itu. Bagaimana kita bisa membuat laporan, kita bisa membuat ilustrasi, bahkan perencanaan kalau kita nggak punya data inti gitu loh. Ya tentunya data intinya data transaksi. Ngomong penjualan tapi tidak ada data transaksi penjualan ya nggak bisa gitu. Ngomong pembelian tapi tidak ada data transaksi pembelian juga nggak bisa gitu loh. Jadi itu yang diarahkan, sehingga dari informasi tadi itu, dari data tentunya, sehingga diolah menjadi sebuah informasi, di situ bisa diciptakan gitu loh, orang bisa tahu gitu. Dan kemudian dari pengetahuan tadi itu bisa dikelola, bisa membantu mengambil keputusan dan lain sebagainya. Bahkan pertimbangan-pertimbangan untuk investasi, pertimbangan untuk mengambil kebijakan dari data yang sudah diolah tadi itu bisa. Itu yang ditekankan di sini adalah itu. Kemudian selanjutnya otomatisasi kantor atau office automation ya. Ya akhirnya merembahnya adalah dari data informasi itu, dari data kemudian dijadikan menjadi sebuah sumber daya informasi gitu. Akhirnya merembahnya atau merembetnya itu ke bentuk kegiatan gitu loh. Nah kegiatannya seperti apa ya? Kegiatan ini otomatisasi perkantoran gitu loh, yang dulunya mungkin masih dilakukan secara manual ya, dicatat, diketik, direkap, kemudian habis dari rekapan masih dibentuk rekapan lagi, seperti itulah. Ini kegiatan otomatisasi lah. Jenisnya, karakternya seperti apa yang ada di otomatisasi kantor atau office automation. Nah ini jadi meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan ya. Nah, kira-kira itu jadi ya tetap semua berhubungan dengan teknologi ya, sistem elektronik lah. Jadi contoh yang kemarin sering saya contohkan, jadi saya contohkannya simpel-simpel aja, kasir lah. Kasir itu simpel sekali gitu ya. Memang kita tidak melihat sumber dayanya dulu ya, tidak melihat SDM-nya dulu ya, sumber daya manusianya, tetapi sistem yang dibangun untuk suatu kegiatan itu penting gitu. Dan di situ ada teknologi. Gini maksud saya, sistem yang mengatur sumber daya manusia tadi itu, dimana mengarahkan kasir saat ada orang yang masuk ke Alfa atau Indo, tolong ya nanti disambut dengan kata-kata selamat datang, selamat berbelanja, ada loh gratis, beli satu ini dapat gratis satu gitu, segera dibeli ya gitu ya. Cuma nyampaikan gitu, tetapi hal yang perkataan seperti itu tadi sudah disetting gitu loh. Akhirnya kan oleh sumber daya manusianya kan ya, sumber daya tentunya operator ya, operator bukan pembuat, ini pengguna, ini ngomong penggunanya sudah terbiasa, akhirnya menjadi habit gitu loh, menjadi kebiasaan akhirnya. Dan kalau sambil jual juga bisa. Jadi ada orang sambil juali orang kan tinggal cetit gitu ya, cetit scan barcode lah, cetit, tinggal totalnya nanti keluarnya berapa, bayarnya berapa, dikembalikan berapa, dan seperti itu aja gitu loh. Itu otomatisasi perkantoran ya. Mungkin dulunya tidak seperti itu gitu loh, tapi sekarang sudah mengarah ke situ. Contoh-contoh yang lainnya banyak sekali sebetulnya, apalagi kan sudah ada marketplace itu ya, marketplace ya, bukan e-commerce ya, karena marketplace dan e-commerce di semua video yang lalu juga sudah saya sampaikan, itu keduanya itu adalah berbeda, e-commerce dan marketplace itu. Kalau marketplace ilustrasi contohnya adalah ya Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain sebagainya, itu marketplace ya. Sedangkan e-commerce itu ya transaksi yang dilakukan via web based, menggunakan web lah, dan transaksinya tidak di Android gitu loh.
Nah itu e-commerce, iklan dan lain sebagainya itu e-commerce. Nanti berhubungan dengan sosmed berbeda lagi nanti. Ya nanti silakan dipelajari, mungkin nanti di video yang lainnya akan saya coba sharing apabila diperlukan nanti sama rekan-rekan. Jadi ya di share terus informasinya untuk video ini. Nanti saya akan buatkan yang memang bisa menambah wawasan tentang hubungan antara manajemen dan teknologi. Bahkan saya juga ingin bahas tentang akuntansi dan teknologi, ini sangat penting juga gitu, mengarahnya hampir sama gitu. Kalau di sini kita membahas SIM ya, sistem informasi manajemen, di materi lain juga ada gitu loh, sistem informasi akuntansi ya, tentunya mengarahnya ke otomatisasi gitu loh. Dan untuk mengarah ke otomatisasi juga tidak mudah. Di video sebelumnya juga sudah saya sampaikan banyak sekali bahwa sangat penting kapan itu digunakan, yang diperlukan apa saja dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian keunggulannya apa gitu loh dari otomatisasi office automation ya, kantor otomatisasi lah, otomatisasi perkantoran gitulah. Adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Itu jelas karena ya itu tadi gitu loh, penataan sistem yang jelas, kemudian dengan dibantunya atau dengan disupportnya teknologi di dalamnya, itu sudah jelas mau komunikasi apapun kita sudah juga bisa melakukannya gitu loh. Ilustrasinya ya simpel aja, WhatsApp itu simpel sekali gitu loh. Itu contoh yang paling saya sering utarakan itu sekarang sudah banyak menggunakan, apalagi yang sekarang bisa berjualan, informasi transaksi bisa masuk semua, tukar komunikasi juga bisa mengirimkan data, bisa mengirimkan gambar dan sebagainya. Apalagi kalau itu yang berhubungan dengan langsung intern perusahaan gitu. Perusahaan sudah bisa membuat aplikasi-aplikasi hal seperti itu gitu. Ya yang banyak diperjualbelikan juga banyak gitu loh, seperti SAP ya, SAP atau gitu. Kalau aplikasi yang akuntansi gitu ada Zahir, ada ya Ikurit dan lain sebagainya, itu banyak gitu. Oke, nah ini model UE modelnya ya, kira-kira seperti ini. Jadi intinya adalah di sini sebetulnya ini office automation systemnya ya, yang abu-abu ini. Nah di dalamnya di sini ada non computer based sama computer based, dan keduanya ini ada problem solver, ada other problem solver. Nah ini saling berhubungan, saling berkesinambungan. Kemudian yang case base computer base ini berhubungan dengan database, di mana database itu ada input, ada output ya, kemudian ada transform juga gitu loh. Jadi di sini tetap terpisah, office automation system ini ada non computer base sama computer base. Nah di sini aja referensi yang saya pakai Mac Layout ini mengatakan gitu loh, non computer base itu masih ada gitu, tidak semua bisa terotomatisasi gitu loh. Ya saya juga contohkan yang sebelumnya, otomatisasi itu penting gitu loh, tapi ya kita perlu lihat dulu. Tapi pasti masih ada gitu loh, non computer base itu masih ada gitu loh. Karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa di computer base kan atau otomatisasikan. Nah, kemudian akhirnya mengarahnya adalah pergeseran dari pemecah masalah administratif ke manajerial gitu loh. Awalnya cuman menjadi problem solver gitu loh. Kalau ada masalah baru data itu terpakai untuk membantu memecahkan masalah, mencari solusi dan lain sebagainya. Akhirnya larinya ke mana? Ke manajerial gitu loh. Manajerial seperti apa? Belum terjadi tapi bisa sudah dikontrol, diestimasi gitu loh. Diperkirakan akan terjadi seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itulah. Ini semakin berkembangnya pengetahuan komputer di kalangan manajer ya, kalangan manajer profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi gitu loh. Ya ini yang saya contohkan simpel-simpel ya, pengolah kata gitu ya, ngetik dulu pakai mesin ketik, mengarahnya sekarang sudah menggunakan keyboard, suaranya juga tidak rame gitu ya. Pengolah kata gitu ya, pengolah angka ya, ini Excel ini pengolah angka ini ya. Ini pengolah angka ya. Ini kita bisa membuat laporan dengan cepat sekali, sorting, penggunaan rumus, sum, if, length, kemudian left, right dan lain sebagainya lah. Itu rumus sebenarnya itu sangat membantu sekali gitu.
Email sekarang sudah bukan sekedar alat bantu lagi. Bahkan kalau saya nyebut email itu sudah identitas gitu loh. Jadi ya sering saya sampaikan, email itu sudah identitas. Jadi jangan sampai email Anda email yang memang masih seperti awal dulu Anda buat gitu loh. Email masih menggunakan kata-kata yang memang bukan nama Anda sendiri, menggunakan kata-kata yang memang mungkin kata-kata ya yang bucin-bucin kayak gitu tuh ya, alay-alay gitu. Itu kan tidak menunjukkan identitas gitu loh. Nah makanya mulai dirubah, karena email sendiri mulai menjadi sebuah identitas. Kita sadari bahwa semua apapun itu aplikasinya, saat kita menggunakan gadget kita Android gitu ya, atau mungkin yang ada yang menggunakan Apple dan sebagainya, itu semua aplikasinya pasti saat bisa menggunakannya harus mendaftar dulu ya. Nah mendaftar itu kan menggunakan email sebagai sebagai identitasnya gitu loh. Makanya tadi sudah saya sampaikan gitu loh, email itu bukan data barang apa yang Anda sudah mengarahnya ke identitas gitu loh. Itu sangat penting sekali. Ada fax sekarang sudah sedikit bukan sedikit, sudah mati karena sudah keluar yang baru, ada e-signature, tanda tangan elektronik ya. Kemudian ada bisa kita mengirimkan bukti, ini kamera handphone kita aja kita bisa pakai untuk memfoto dokumen, dimana dengan menggunakan aplikasi gitu ya, contohnya cam scanner itu hasilnya itu nanti layaknya seperti kayak scan gitu loh, kan asik tuh ya. Itu mengarahnya ke situ semua gitu loh. Nah akhirnya keluarlah ya kayak gini nih nah, kantor maya gitu kan. Konsepnya ya mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi gitu loh ya, dengan menggunakan suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik ya. Nah ini telekomuting ya. Nanti setelah ini akan kita bahas juga ya, telekomuting sama Heterlink dan sebagainya. Nah itu yang ada kan segini, akui tidak diakui ya, mungkin permasalahannya yang ada adalah infrastruktur ya, koneksi jaringan atau internet, sinyal dan sebagainya. Tapi diakui atau tidak diakui di masa sekarang ini gitu, kita hampir sudah mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sudah hampir 8 bulan. Mau tidak mau kita harus dipaksa dengan kondisi yang seperti ini, tidak bisa datang ke lokasi kerja, tidak bisa datang di lokasi sekolah dan sebagainya, tapi kita dipaksa harus bisa tetap melakukan kegiatan tersebut gitu loh, kerja, sekolah dan sebagainya. Ya ini yang kita lakukan gitu loh di rumah ya, seperti ini ya yang saya coba lakukan kayak gini nih, ini kan sama kan kantor maya ya, virtual office gitu loh ya. Saya berharap sih dengan kondisi yang seperti ini saya masih bisa sharing, saya nyampaikan. Makanya apabila ada hal yang ingin ditanyakan ya disampaikan aja ya terserah via DM atau via komentar atau lain sebagainya. Di situ kita bisa diskusi, atau kalau memang diperlukan untuk kumpul ya pertemuan, kita bisa menggunakan aplikasi juga gitu loh, Zoom. Di situ kita bisa mengadakan pertemuan dan lain sebagainya lah. Nah itu yang memang ada di sini. Ini diakui lah tidak diakui, ini terjadi gitu selama 8 bulan ini kita lakukan gitu. Kemudian telekomuting ya, telekomuting sebetulnya istilah merupakan suatu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja ya. Nah ini saya ini kan seperti halnya bisa diilustrasikan seperti saya ini sedang ada di tempat kerja gitu ya, sharing, mengajar memberi wawasan gitu ya. Ya mungkin pasti ada kelemahannya gitu, nanti kita bahas juga kelemahan. Nah, keuntungannya itu adalah bagi karyawan fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan, sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi gitu loh. Jadi mungkin setelah ini 1 jam selesai ya, saya tidak harus pulang atau pergi ya, mungkin saya langsung bisa, kalau lapar saya langsung tinggal ke meja makan rumah saya, tinggal makan, atau mungkin perlu ke mana, hobi saya main gitar atau gimana lah, itu bisa saya langsung lakukan gitu loh. Itu kan kegiatan pribadi lah, kira-kira seperti itu.
telekomuting. Kemudian ada hoteling gitu loh. Lah kalau fokus telekomuting itu pada awalnya hanya terbatas pada beberapa kelas ya, kelas pekerjaan kantor tertentu saja yang dapat melakukan pekerjaan mereka di rumah. Tetapi sekarang telah meluas hingga meliputi seluruh karyawan yang hanya datang ke kantor bila mana dibutuhkan gitu loh. Ini sudah ada gitu loh. Sebelum kondisi seperti ini sudah ada gitu loh hoteling gitu. Kalau dulu kita beberapa kantor besar saja yang memang mumpuni dan bisa melakukan itu loh. Karena memang yang pertama untuk bisa melakukan telekomuting, hoteling khususnya ya perusahaan harus mempunyai basis data atau database yang besar juga gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua berhubungan dengan jaringan ya, jaringan koneksi internet, jaringan intranet dan sebagainya itu juga harus bagus gitu loh. Yang ketiga, lah ini lokasi masing-masing karyawan ini juga harus mendapatkan hal yang sama, khususnya jaringan koneksi internet dan sebagainya. Apabila tidak memiliki koneksi internet atau jaringan yang bagus, ya percuma, nggak bisa gitu loh. Nah, itulah yang masih ada di tempat ya kita tercintai nih, negara kita itu infrastruktur ya. Memang di kota-kota besar, ya ada masalah gitu loh. Mau bergeser kemana, bergeser ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, koneksi, sinyal dan sebagainya masih bagus loh. Tapi di tempat kita, kota kita tercinta yang mungkin masih proses berkembang ini, sedikit bergeser itu ketemu persawahan gitu loh. Ya kita tahu sendiri, sinyal ya mungkin ala kadarnya gitu loh. Syukur dapat, nggak dapat ya alhamdulillah gitu loh. Itu yang terjadi gitu loh. Itu sebetulnya menjadi permasalahan tersendiri gitu loh. Ya tetap harus diselesaikan, tapi ya mungkin kita bisa mencari solusi, kita pergi ke kota atau mungkin mencari lokasi-lokasi yang terdapat koneksi internet yang bagus. Tapi sekarang kita bisa cari itu dengan mudah kok, sambil santai juga di warung kopi gitu ya, di warung-warung rata-rata itu daya jualnya aja sudah beda, cara berjualnya sudah beda gitu loh. Warung tetapi harus ada wifi-nya lah. Pertanyaannya adalah yang dijual wifi atau menu yang ada di warung tersebut gitu. Nah itu sudah mulai bergeser di berbagai kondisi gitu loh, sosialnya, budayanya dan lain sebagainya. Nah kira-kira itu. Oke, kita kembali ke fokus kita yaitu hoteling. Nah kira-kira itu yang bisa dilakukan gitu. Jadi ya semuanya bisa mengarah ke hoteling sebetulnya. Dan ini kita selama 8 bulan ini sebetulnya hampir mirip-mirip seperti itu, dipaksakan. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah semua perusahaan ada gitu loh? Nggak ada, kita harus akui nggak ada, nggak punya. Ya mungkin ada aplikasi-aplikasi bantuan seperti, nggak mungkin perusahaan punya alat video conference sendiri. Akhirnya keluarlah yang namanya Zoom, Google Meet dan sebagainya sebagai penyedia layanan. Dan apabila ingin memberikan pelayanan yang lebih daripada itu ya bisa di-share, bisa disewa gitu loh. Kira-kira seperti itu yang bisa dan ada gitu loh. Dan banyak aplikasi-aplikasi yang lainnya membantu kalau di sekolahan gitu ya, kegiatan pembelajaran gitu ya, bisa menggunakan Google Classroom, Edmodo dan lain sebagainya. Itu sama, mau mengumpulkan tugas, absen, dan lain sebagainya lah, penilaian dan sebagainya itu bisa dilakukan. Nah itu andaikan kalau perusahaan itu sendiri harus membuat, ya biasanya kalau perguruan tinggi pasti punya ya ikhlas gitu ya, punya sendiri-sendiri. Cuman perguruan tinggi yang memang belum mumpuni ya belum bisa menyediakan, akhirnya menggunakan yang free atau mungkin yang sedikit murah, bisa bayar sewa beberapa kali gitu ya, beberapa per bulannya, kira-kira seperti itu. Itu ilustrasi yang ada sekarang gitu. Itu hoteling ya. Nah konsep ini diberikan nama hoteling karena ide dibaliknya adalah bahwa perusahaan menyediakan fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama karyawan jika terdapat kebutuhan yang akan ruangan dan dukungan kantor gitu loh. Ya tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Lah keunggulannya apa? Ya pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor gitu loh. Jadi ya kalau dulu mau mendirikan perusahaan harus memiliki lokasi tempat, banyak sekat-sekat, banyak ruangan untuk dijadikan kantor. Sekarang saya sendiri
ya punya tim gitu loh. Hampir sejak tahun 2010 ya, hampir 10 tahun itu kita kerja timnya itu tidak memiliki kantor yang paten gitu loh, tidak ada. Ya kalau kita diskusinya di warung gitu loh, warung kopi, di situ ada koneksi internet, kita diskusi selesai, oke pulang sendiri kita kerjakan gitu loh. Dan project masih jalan terus gitu. Maintenance, pengembangan software dan lain sebagainya, pengembangan sistem database dan sebagainya itu bisa dilakukan. Nah contohnya ya ini ya, saya contohkan digital media, digital marketing, digital HRD. Kalau dulu orang marketing itu berpikiran simple gitu ya, berpikirnya adalah bagaimana bisa memasarkan, dipasang banner-banner pinggir jalan, pakai baliho dan lain sebagainya gitu ya. Ya itu masih ada dan itu masih dilakukan gitu loh. Tetapi kita harus akui juga di sisi lain, semua orang di dalam gadget mereka itu kapasitas membuka dan memegang gadget mereka itu waktunya lebih besar gitu loh. Nah di situ juga ada kesempatan gitu loh, broadcast WhatsApp, sosmed, status, bahkan di aplikasi-aplikasi tersebut ada yang menyediakan digital marketing ya, karena mereka punya data gitu loh, AdSense gitu ya, ada ada Facebook Ads, ada Instagram Ads dan sebagainya. Nah, tinggal kita bayar berapa gitu loh. Saya mencari mempromokan ke rekan-rekan yang berumur 14 tahun sampai 20 tahun. Nah Facebook kan punya data tersimpan di dalam database gitu loh. Nah, mau dipromokan biayanya berapa, yang sekitar wilayah kita sendiri gitu ya, biayanya berapa, 15.000 itu dibayar, otomatis nanti dipromokan. Nah itu yang bisa dilakukan, itu keuntungannya ya, keunggulannya dari hoteling sendiri. Nah keuntungannya kantor maya apa? Biaya fasilitas yang lebih rendah ya, jelas ya, tidak harus ada kantor gitu loh, sewa juga tidak gitu loh, dan lain sebagainya. Peralatan yang lebih rendah ya, tentunya peralatan ini dikembalikan ke karyawan, atau bahkan juga ada yang perusahaan menyediakan alat-alat untuk bisa dibawa karyawannya gitu loh, laptop atau mungkin hard disk dan lain sebagainya. Kemudian berkurangnya penghentian pekerjaannya karena kondisi yang ada seperti bencana sosial budaya ya, tidak menjadi penghambat pekerjaan gitu loh. Ya mungkin contoh satu kantor tiba-tiba kena banjir gitu ya, otomatis tidak bisa kerja. Nah kalau seumpamanya sudah pakai kantor maya gini, bisa dikerjakan di rumahnya masing-masing gitu loh ya, kemungkinan karyawannya di rumahnya itu tidak terkena dampak gitu loh, bisa seperti itu. Nah, kemudian ada kontribusi sosial ya, memungkinkan perusahaan memperkerjakan orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak memiliki peluang untuk bekerja. Nah ini jadi teman-teman kita yang cacat tubuh, manula gitu ya, ibu rumah tangga, pelajar, ini kita akui tidak akui, ini sudah terjadi gitu loh. Ibu-ibu rumah tangga yang biasanya di rumah saja menjaga anak sambil masak, bersih-bersih rumah, tapi juga bisa jualan online gitu loh. Karena kenapa, di gadget mereka itu bisa dimanfaatkan gitu. Ya minimal menggunakan status WhatsApp, nanti ada yang hubungi, terus habis itu nanti ngirimnya nanti dijemput sama kurirnya gitu kan, bisa sudah seperti itu. Itu keuntungannya kantor maya. Nah ini kerugiannya apa? Ini yang kita harus sadari gitu loh, moral yang rendah. Salah satunya adalah tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan dan sesama rekan kerja. Ini moralnya kerugian besar. Karena kenapa? Dominan apabila karyawan yang memang biasa bekerja di rumah ya, yang dia hadapi adalah teknologi gitu loh, monitor, PC, kamera. Ini mau gerakkan, kamera mau saya geser, monitor mau saya tutup, keyboard mau saya inggirkan, PC saya matikan, mereka diam saja gitu loh. Mereka akan melakukan apa yang kita lakukan gitu loh. Beda apabila kita diskusi berhubungan dengan orang lain. Nah, orang lain tersebut masih memiliki hal yang berbeda dengan kita gitu loh. Entah itu pemikirannya, entah itu idenya dan lain sebagainya. Nah, ini juga suatu hal yang penting gitu loh. Nah kadangkala ya tak tahu juga, kita lihat saja gitu loh,
dengan kondisi yang saat ini 8 bulan, nanti waktu kembali nggak tahu nanti apa yang terjadi gitu loh. Pasti itu gitu. Pasti ada dampak gitu, kerusakan moral pasti ada. Karena kenapa? Kita sering dihadapkan dengan benda mati gitu loh. Nggak bisa benda mati itu mau melawan apa ngapain, nggak bisa gitu loh. Itu kelemahan juga ya. Makanya sebetulnya interaksi, berkumpul dengan orang, diskusi, tukar pikiran itu sangat penting juga gitu loh. Karena dari situ kita juga belajar, oh ada sisi hal-hal lain yang berbeda dengan kita gitu. Itu sangat penting gitu. Oh pekerjaan ini tidak cocoknya seperti ini, pekerjaan ini kurang, harusnya ditambah seperti tambahan-tambahan atau gimana gitu. Itu yang terjadi gitu loh. Ini kerugian gitu loh, moral yang rendah. Ini mau diakui tidak diakui seperti itu. Ya contoh simpelnya gini lah, kalau dulu sebelum ada WhatsApp gitu ya, sebelum ada gadget teknologi yang dengan murah kita bisa dapatkan ini, orang suka ngobrol, nyangkruk di warung kopi, ngobrol gitu. Sekarang ada warung kopi, harus ada wifi gitu loh, duduk bersebelahan tapi megangnya gadget sudah dipegang, tapi sudah tidur semua gitu, sudah sibuk gitu. Bahkan chat dengan rekannya sebelah ngobrol itu pakai chat yang ada di sini gitu. Disadari nggak disadari itu kita kena kerusakan moral tersebut gitu. Ya pastinya dampaknya di sosial, budaya dan lain sebagainya gitu loh. Budayanya apa lah, wis yang tonggo sebelah takok engko sido harisan apa gak, chat via WA gitu. Padahal dulu ya kita harus keluar gitu, takok neng bengok-bengok engko sido harisan apa gak kan gitu. Nah itu budaya yang memang biasa, dari suara kelihatan itu takok apa muring kan kelihatan kan gitu, karena sudah terbiasa. Lah sekarang karena tidak terbiasa, tidak pernah kumpul, jarang dengar suara gitu ya, karena menggunakan cat itu kan tidak mengilustrasikan bentuk dari gimmick yang kita sampaikan gitu loh. Ya mungkin ada beberapa icon-icon yang bisa menunjukkan itu, cuman orang kan juga nangkepnya kan ya kalau langsung nangkep gitu loh. Intinya adalah mau menangkap ekspresi itu tahap kedua saat kita membaca teks ya di WhatsApp. Yang pertama yang kita harus adalah baca gitu loh. Beda dengan kalau ngobrol langsung gini gitu loh. Ya makanya saat melihat video ini saya coba untuk membesarkan layar di bagian pojok yang khususnya saya sendiri, agar kita bisa berinteraksi. Saya bagaimana menyampaikannya. Saya ini juga mencoba gitu loh melihat kamera ya, harapan saya juga kalian yang melihat video ini juga bisa menangkap dengan baik apa yang saya coba sharing gitu loh. Nah, itu dampaknya gitu. Kemudian kekhawatiran akan risiko keamanannya. Keamanan data informasi lebih sulit ya untuk dikendalikan dalam lingkungan kantor maya apabila itu terjadi fraud seperti pencurian data, tiba-tiba listrik mati ya, kayak di tempat saya sendiri. Listrik mati itu ya kadang-kadang menyusahkan juga ya, kita nggak bisa kerja ngapa-ngapain itu kerugiannya gitu loh. Itu kelemahannya dari kantor maya, kita harus akui nggak diakui itu ada gitu loh, itu terjadi ya. Kadang bahkan sampai ada guyonan seperti ini, kalau ada yang pacaran biasanya long distance, teleponan via WA gitu ya. Kalau dulu saya sih ada istilah gini ya, hanya jarak yang memisahkan kita gitu. Sekarang enggak gitu ya, hanya baterai yang memisahkan kita, atau gitu hanya kuota internet yang memisahkan kita. Kehabisan kuota nggak bisa koneksi, nggak bisa chatting, nggak bisa salam-salaman dan sebagainya. Itu yang terjadi saat ini gitu. Itu kelemahannya ya. Itu contoh ilustrasinya. Kalau dikonversikan ke kegiatan perkantoran dan sebagainya ya hampir mirip lah, tinggal disesuaikan saja contohnya. Itulah ya gini, saya mencoba untuk sharingnya kayak gini nih, yang gampang-gampang aja biar enggak terlalu serius gitu loh. Karena saya sendiri juga, kalau Anda bayangkan saya sendiri gini ya, ngobrol dengan siapa gitu, mic gitu, ketemu sama orang, saya enggak bisa lihat ekspresi Anda yang melihat video saya gitu, saya enggak tahu gitu loh. Toh juga kita menggunakan pertemuan langsung via Zoom gitu ya. Ya kalau kamera Anda dimatikan, kalau dinyalakan, kalau dimatikan gitu. Toh juga toh juga kalau enggak dimatikan kelihatan wajah saya juga enggak tahu Anda itu memang benar-benar perhatikan atau tidak gitu loh.
Saya nggak tahu, mungkin gini tapi sambil ngelamun saya juga nggak bisa melihat satu persatu gitu, karena terbatas oleh bentuk gitu loh. Tampilan layarnya cuma kotak kecil-kecil gimana saya melihat 40-100 orang gitu, gimana ya, nggak bisa juga ya. Saya harus fokus tetap kepada apa yang ingin saya sampaikan. Kira-kira itu kerugian gitu, kekhawatiran risiko keamanan, moral dan sebagainya. Nah akhirnya ini juga kan, kantor maya akhirnya kembang ke organisasi maya perusahaan secara keseluruhannya. Nah dampaknya apa? Ini menurunkan minat akan kebutuhan gedung-gedung ya, ini jelas lah. Orang yang sudah mau buat apa saja sudah langsung bisa. Sekarang kalian juga sadari sendiri. Ayo sekarang saya tanya, Anda sudah bergabung di grup berapa di WhatsApp Anda gitu loh, yang berhubungan dengan kegiatan komunitas berapa yang ada di gadget Anda gitu loh. Itu ilustrasi simpel aja gitu loh, itu yang ada gitu loh ya. Jadi bagaimana cara menempatkan pengguna sistem dan spesialis pada perspektifnya gitu loh. Ini unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting ya. Manusia itu bahan paling pentingnya dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi ini ya. Ini titik kuncinya. Jadi para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi gitu loh. Kedua kelompok ini membentuk tim pengembangan gitu. Makanya pengembangan pada awalnya yang dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi, namun sekarang yang memainkan peranan itu adalah penggunanya gitu loh. Pengguna dapat melakukan seluruh pekerjaan pengembangan gitu loh. Kita sekarang bisa melakukan apapun. Nah, kita mau beli, kita mau buat, kita mau melakukan hal apapun itu kita sudah mudah semuanya di sini. Makanya saya selalu bilang ini smart. Yang smart itu adalah handphonenya atau penggunanya gitu. Apabila kita menggunakannya dengan tidak smart, ya sudah. Ini cepat, memang menyediakan, tetapi penggunaannya tidak smart. Smartphone kan Pak? Iya, ini memang smartphone-nya ini smart gitu loh. Tetapi menggunakannya tidak smart, akhirnya yang berdampaknya apa? Moral, karena kita tidak bisa ngontrol satu persatu kepemilikan dari gadget ini gitu loh. Ya yang bisa kita kontrol adalah penggunaan aplikasinya. Ya kita matikan kuotanya juga, itu salah satu solusi gitu. Tetapi gini, intinya yang di sini yang perlu digarisbawahi adalah kuncinya ada di manusia gitu loh. Entah itu sebagai pengguna, entah itu sebagai operator, entah itu sebagai pengembang sistem dan lain sebagainya. Itu kuncinya ada di situ gitu. Jadi mau jadi operatornya mau disuruh ngapain gitu ya. Nah kita sebagai operator kita harus memahami atau kita cuman mengoperatori saja. Apabila kita tidak coba memahami gitu ya, cuman melakukan saja ya, yang kita dapat ya itu cuman itu aja gitu loh. Makanya saya selalu bilang, saya selalu contohkan kasir gitu ya. Ada rekan saya juga yang menjadi kasir. Anda harus mendapatkan sesuatu yang lebih daripada Anda yang sudah kerjakan gitu. Karena kenapa? Pekerjaan Anda sama gitu loh. Besok Anda juga lakukan itu juga. Besok lusa juga sama. 1 minggu, 1 bulan lagi, 3 bulan lagi, 1 tahun lagi, Anda kerjaan Anda sama gitu loh. Apa? Ya datang buka kasir, menerima penjual, menerima pembeli gitu ya. Barang dicedit gitu, memberikan kembalian. Apabila ada kita melihat pintunya kebuka gitu, kita berikan sambutan dan sebagainya. Bayangkan itu dilakukan selama setahun. Ya kalau saya contohkan hampir sama kayak kita waktu makan gitu ya. Anda kalau makan, apakah Anda pikir betul-betul itu sendok masuk ke mulut Anda? Karena sudah kebiasaan dari kecil ya, kita enggak mikir sambil main handphone aja ini enggak salah ke hidung gitu loh. Karena sudah kebiasaan, akhirnya kan seperti itu. Nah kuncinya ada di manusia ya, harus mencari sesuatu yang lebih gitu loh. Apa itu? Nah itu harus dicari tahu. Kuncinya di situ, karena kuncinya tetap ada di manusia, penggunanya gitu loh. Entah itu penggunanya, entah itu pembuatnya gitu loh. Waktu kita membuat juga kita harus memberi sesuatu gitu loh. Saya contohnya membuat aplikasi penjualan seperti kayak Bukalapak gitu ya. Saya ingin memberi apa kepada penggunanya nanti gitu. Itu juga harus difikirkan. Nah, itu titik pentingnya. Jadi sisi awal pengembangan produk seperti ini ya. Pengembangan konsep yang pertama. Nah, setelah pengembangan konsep nanti bisa jadi atau tidak. Kalau bisa ya nanti kemudian di-trace lagi ya. Kasus-kasus apa ya setelah konsepnya tadi muncul lah ini. Kasus-kasus yang terjadi apa saja yang diperkirakan gitu loh. Jadi ini untuk bisa mengembangkan ini pengembang sistem ya. Nah,
Ya nanti sebetulnya tidak terlalu dalam juga di sini sebetulnya. Cuman gini aja, saya coba bahas aja, enggak apa-apa. Untuk membuat suatu aplikasi gitu ya, gambaran contohnya aja. Yang pertama harus di konsep dulu. Aplikasi nanti seperti apa, bentuknya seperti apa, peruntukannya untuk apa, kira-kira seperti itu ya. Kemudian setelah konsepnya ada, kemudian kasus apa saja yang bisa berdampak, dampaknya apa, terus habis itu kasus-kasus apa aja yang diperkirakan terjadi gitu ya. Nah setelah diperkirakan, kemudian ditinjau pengembangannya seperti apa nanti, khususnya pemasaran teknisnya seperti apa, kemudian divalidasi kan. Tinjau lagi, divalidasi, diuji kemudian divalidasi. Setelah cocok atau tidak, masih ditinjau lagi. Setelah ditinjau cocok, baru diluncurkan produknya. Itu untuk pengembangan produk baru, apalagi yang berhubungan dengan sistem seperti ini gitu loh pengembangannya. Ya pasti fuzzy front end gitu loh. Tetap kembali ke usernya, sumber daya manusianya, kuncinya ada di situ. Dan juga ini juga pengembangan konsep produk barunya ini loh, kualifikasi ide ya. Idenya seperti idenya memenuhi kualifikasi pengembangan konsep ya, konsep yang telah dikembangkan, kemudian ditentukan tingkat konsepnya, kemudian konsep yang telah dinilai lah ini akhirnya masuk ke satu rekapan khusus ya, atau katalog kegiatan gitu ya. Nanti akan melakukan pengembangan yang pertama, membuat tampilan login gitu ya. Kemudian setelah login akan muncul apa? Oh, tampilannya akan muncul ke home apa namanya, layar home, layar utama gitu ya. Nah itu melancang sebuah sistem, melancang sebuah aplikasi atau interface, user interface atau aplikasi interface, aplikasi komputer seperti itu gitu loh. Nah itu simpelnya ya saya yang bisa saya contohkan seperti itu. Nanti di video berikutnya saya coba ilustrasikan secara peta konsep dalam bentuk gambar agar kalian bisa mendapat suatu gambaran peta konsep. Oh alah, membuat sistem itu seperti ini. Oh alah, membangun sistem itu seperti itu. Nah kira-kira nanti di video lainnya saya coba gambarkan ilustrasi hal tersebut. Ya kira-kira itu tentang pengguna dan pengembang sistem yang bisa saya bahas di sini. Nanti silakan sharing-sharing. Kalau saya membahas semua detail di sini tahap per tahap, ya enggak enak juga kondisinya dengan seperti ini. Silakan bantu share agar nanti saya bisa terus saya bisa terus membuat sharing gitu loh. Ini kebiasaan yang memang baru, kebiasaan hal yang baru. Jadi kita kalau cuman menjadi pengguna saja ya kita enggak dapat apa-apa. Manfaatkan gitu. Jadi sekarang kita jualan kalau manual cuman memasarkan mouth to mouth ya, dari mulut ke mulut juga mungkin persentase keberhasilannya berapa, mau enggak mau kita harus menggunakan fasilitas yang ada gitu loh. Itu sebetulnya free ya, kalau mau berbayar juga ada gitu loh. Promo sosmed dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan. Jualan online juga bisa gitu loh, via digital marketing gitu loh. Manfaatkan aja yang ada gitu loh. Kita jangan membuat hal yang baru. Udah, saya mau membuat hal baru, aplikasi marketplace saya ingin buat. Sebetulnya kalau dikatakan telat tidak gitu loh. Tetapi ya kita harus cepat membuat sesuatu, konsepnya itu harus lebih loncat lagi jauh gitu loh. Gambarannya seperti itu. Karena kalau saya sendiri ya tetap membuat gitu loh. Tetapi fokus saya bukan ke khayal-khayal orang banyak gitu loh. Saya fokuskan untuk banyak perusahaan yang ingin membuat seperti itu gitu loh. Tapi khusus buat saya sendiri ya, saya coba untuk rancangkan konsep, buatkan sistem, bentuk aplikasinya, saya sodorkan, bersedia, alhamdulillah gitu loh, menjadi project buat saya juga gitu kan. Untuk skala-skala kecil gitu loh, itu banyak masih dibutuhkan. Kalau untuk saya membuat suatu hal yang besar seperti kayak Bukalapak atau Tokopedia, lumayan juga itu membutuhkan tim yang memang lebih besar lagi lah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi biar bisa terus berkelanjutan, di share terus agar kita bisa saling sharing terus, tambah wawasan di bidang hal-hal yang lainnya. Terima kasih, sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.